Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kembali kita mempelajari dari pelajaran tafsir dengan membaca tafsir Al-Muyassar. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan dari surah Al-Qamar. Sekarang kita masuk di surah Ar-Rahman. Ya. Surah Ar-Rahman ini diperselisihkan oleh ulama ahli tafsir apakah dia surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Tapi jumhur al-mufassirin, kebanyakan dari ulama tafsir mereka mengatakan surah Ar-Rahman ini adalah bahagian dari surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam surah Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang sangat banyak. Baik itu nikmat yang berkaitan dengan kehidupan duniawi ataupun nikmat-nikmat yang berkaitan dengan negeri akhirat. Makanya dimaklumi semua bahwasanya surah Ar-Rahman ini berulang ayat di dalamnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berulang sebanyak 31 kali. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian berdua mendustakan? Nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian berdua, wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan? Penyebutan tentang nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Qala Rabbuna jalla wa ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati. Dan telah kita jelaskan secara ringkas terkait tentang Ar-Rahman ini. Dia adalah sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sifat dzatiyah artinya sifat yang terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Coba lihat di tafsir Muyassar dikatakan Ar-Rahmanu 'allamal insana al-Qur'ana bitaysiri tilawatihi wa hifdhihi wa fahmi ma'anihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang telah mengajarkan manusia, yang telah mengajari manusia Al-Qur'an. Bagaimana bentuk dari pengajaran itu? Dari pengajaran itu bitaysiri tilawatihi, diberi kemudahan di dalam membacanya, wa hifdhihi, menghafalkannya, dan fahmi ma'anihi, memahami makna-maknanya.
Jelas ya? Memahami dari makna-maknanya. Taib. Dan ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba-hambanya. Ya. Ketika seorang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an, maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Kenapa dikatakan ini nikmat yang sangat besar? Ya, coba diperhatikan. Jadi tadi sudah kita katakan bahwasanya di dalam surah Ar-Rahman ini Allah berbicara tentang nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Baik itu nikmat yang berkaitan dengan duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Ya. Dan awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang paling pertama adalah apa? Al-Qur'an. Ya, adalah Al-Qur'an. Artinya dari sekian, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, dari sekian nikmat yang Allah sebutkan di dalam surah ini, nikmat yang paling pertama adalah apa? Allah memberi kemudahan seorang untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka itu merupakan apa? Anugerah dan minnah, ya, pemberian yang sangat besar bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Iya. Di ayat ini juga, ya, kembali saya ulang bahwasanya terdapat di dalamnya Al-Quran itu adalah hal yang apa? Hal yang mudah dibaca, dihafalkan dan dipahami makna-maknanya. Dan ini sejalan dengan surah apa? Ayat di surah Al-Qamar. Apa ayatnya? Baik, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Baik. Ya, jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Bagaimana bentuk pengajaran Allah kepada manusia dari Al-Quran ini? Ya, melalui siapa? Jibril alaihissalam. Ya. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Dan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ini. Ya, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, ya, dari kandungan-kandungannya, maknanya, tafsirnya. Para sahabat mengajarkan kepada orang yang datang setelahnya, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, hingga Al-Quran itu sampai pada hari ini. Dan Al-Quran terjaga hingga hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang akan menjaganya. Jelas ya? Baik, Ar-Rahmanu 'allama Al-Qur'an. Dialah Allah Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, lalu mengajarinya al-bayan. Siapa yang punya terjemahan? Apa al-bayan di terjemahan disebutkan? Hah? Berbicara. Baik. Coba lihat di tafsir Muyassar. Khalaqal insana. Allah telah menciptakan manusia. Allamahul bayan. Dan mengajarinya al-bayan, penjelasan. Amma fi nafsihi tamyizan lahu an ghairihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarinya al-bayan, maksudnya sesuatu yang dia bisa pahami, penjelasan dari apa-apa yang berada di dalam dirinya. Sebagai bentuk apa? Pembeda terhadap dirinya dari orang lain. Iya. Dan ini dimaklumi ya. Sejalan dengan ayat Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Ya, jadi orang yang lahir, manusia yang lahir tidak ada apa? Tidak ada satupun yang mengetahui bagaimana lahirnya. Tidak ada yang mengingatnya di waktu dia lahir. La ta'lamuna syai'an. Dia dilahirkan dalam keadaan apa? Tidak tahu apa-apa. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Lalu Allah katakan, dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian as-sam', pendengaran, al-absar, penglihatan, wal af'idah, hati. Ya, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Lalu kemudian Allah mengajarinya al-bayan. Sebuah ilmu yang ada pada dirinya untuk membedakan dari orang lain. Taib. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya, matahari dan bulan itu beredar, berputar. Dikatakan di tafsir, asy-syamsu wal qamaru asy-syamsu wal qamaru yajriyani muta'aqibaini bihisabin mutkinin la yakhtalifu wa la yattarib. Ya, matahari dan bulan itu keduanya beredar, berputar, muta'aqibain, secara bergantian. Ya, secara bergantian, bihisabin mutkin, dengan perhitungan yang tepat. Dengan perhitungan yang tepat. La yakhtalif, tidak pernah berbeda, tidak pernah kacau. Maksudnya, ya, pergantian siang dan malam, pergantian matahari dan bulan itu tidak pernah apa? Kacau. Dalam artian belum waktunya malam sudah malam, belum waktunya siang sudah datang apa? Matahari. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, matahari dan bulan Allah Subhanahu wa taala membuat berganti, ya, secara teratur. Iya, tidak yattarib, tidak kacau. Jelas ya? Yajriyani muta'aqibain. Keduanya beredar secara bergantian dengan giliran yang tepat. Ya, tidak ada apa? Tidak ada yang saling mendahului. Dan ini disebutkan juga di ayat di surah Yasin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun apa? Fi falakin yasbahun. Ya. Setiap dari hal itu beredar sesuai dengan tempat beredarnya. Baik. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ini sudah penyebutan nikmat-nikmat ya, matahari, bulan. Ya, taib. Sekarang wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan bintang-bintang, wasyajar, pepohonan, keduanya yasjudan, bersujud. Ya, sebagian ada yang mengatakan an-najmu di sini adalah tumbuh-tumbuhan. Ada yang begitu? Hah? Iya. Baik. Karena itu dari iya, an-najm dari kata yanjumu, ya. Sesuatu yang tampak muncul. Maksudnya tumbuh-tumbuhan. Kita lihat di tafsirnya, ayat yang ke-6. Wan nujumu allati fis sama'i. Dan bintang-bintang yang berada di langit itu, ya, awin nabat, ini yang kedua, atau tumbuh-tumbuhan alladzi yanjumu, yang nampak, yang keluar, ya, wa yatlu'u, dan muncul minal ardi, dari bumi. Wala saqalahu, tidak ada batang padanya, ya, tidak ada ranting.
Wa asjarul ardi allati laha saq, dan pepohonan yang berada di atas bumi yang memiliki batang. Ta'rifu rabbaha wa tasjudu lahu wa tanqadu lima sakhkharaha lahu min masalihi ibadihi wa manafi'ihim. Ya, itu semua dari pepohonan, tumbuh-tumbuhan, atau ada yang mengatakan bintang-bintang, itu semuanya apa? Mengenal dari penciptanya. Bahkan itu semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tanqad, dan tunduk terhadap ya yang mengaturnya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap pengaturannya yang merupakan maslahat-maslahat untuk hamba-hambanya, dan mengambil manfaat, mereka mengambil manfaat darinya. Baik. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Itu tiba-tiba mansub. Kenapa tidak was-samaa'u? Ya, padahal sebelumnya asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, dimaklum ya, mansub itu karena apa yang setelahnya. Antum lihat. Was-samaa'a rafa'aha. Dan langit dialah yang mengangkatnya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Itu maf'ulun bi apa? Taqaddam, yang dikedepankan. Maksudnya apa? Allahu rafa'as sama. Paham ya? Tapi di sini apa? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan as-sama', langit, Allah Subhanahu wa taala yang meninggikannya. Wa wada'al mizan, dan meletakkan dari al-mizan. Was-samaa'a rafa'aha fawqal ard wa wada'a fil ardi al-'adla alladhi amara bihi wa syara'ahu li ibadihi. Dan langit Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatnya, meninggikannya di atas bumi. Ya, subhanallah ya, kalau kita lihat langit yang menunjukkan kebesaran penciptanya, keagungannya. Ya, langit yang sangat besar, yang sangat tinggi, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang menyangganya. Ya, itu menunjukkan apa? Kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu terhadap segala sesuatu. Was-samaa'a rafa'aha fawqal ard, dan langit Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya di atas bumi. Wa wada'a fil ardi, dan diletakkan pada bumi itu al-'adl, keadilan. Jadi al-mizan di situ apa? Timbangan, maksudnya apa? Timbangan keadilan. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya dan dianjurkan, disyariatkan bagi hamba-hambanya. Maksudnya apa? Keadilan itu adalah hal yang dituntut bagi setiap apa? Setiap hamba. Ya. Makanya banyak ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang apa? Masalah al-'adl. Ya. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah kalian, karena keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Ya, dan selainnya dari ayat-ayat. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Sebelumnya ya, janganlah kebencianmu terhadap sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena keadilan lebih mendekati kepada ketakwaan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan bumi ini, ya, apa, menciptakan bumi supaya terjalin di dalamnya apa? Keadilan di antara makhluk. Nah, terdapat juga tidak boleh antara makhluk yang lain, makhluk satu dengan yang lainnya itu saling apa? Saling menzalimi.
Ya, kewajiban mereka adalah berlaku adil pada seluruh keadaan. Berlaku adil pada seluruh keadaan. Baik, dan al-adl itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari kezaliman. Baik. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit dan meletakkan di bumi timbangan keadilan. Supaya apa? Alla tataghaw fil mizan. Supaya kalian tidak melampaui batas dari al-mizan tersebut. Ya, tagha melampaui batas. Jadi supaya manusia itu tidak melampaui batas. Wa aqimul wazna, maka tegakkanlah al-wazn. Ya, bil qist. Dengan cara yang baik. Wala tukhsirul mizan. Dan janganlah kalian mengurangi dari al-mizan itu. Taib. Alla tataghaw fil mizan li alla ta'taddu wa takhawwanu man wazattum lah. Wa aqimul wazna bil adl wa la tunqisul mizan idza wazantum linnas. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan al-mizan di atas muka bumi supaya kalian wahai manusia tidak melampaui batas. Wa takhawwanu, dan tidak berkhianat. Ya, terhadap siapa yang engkau buat keadilan kepadanya. Maksudnya siapa yang kamu hukumi? Ya, yang kalian hukumi itu diperintah untuk berbuat adil. Jangan Jangan curang. Kemudian Allah katakan wa aqimul wazna bil qist. Wa aqimul wazna bil adl. Jadi al-wazn ditafsirkan dengan apa? Al-adl. Dan tegakkanlah wazan itu dengan penuh keadilan. Dan janganlah kalian mengurangi dari al-mizan itu apabila kalian menimbang untuk manusia. Dan ini tentang masalah mengurangi, ini berlaku ya, menimbang, tidak boleh mengurangi. Dan inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, kalau haknya minta dipenuhi. Tapi kalau hak orang lain, dia selalu selalu kurangi. Itu bentuk dari tukhsirul mizan, mengurangi dari takaran. Dan Allah katakan wailun, kecelakaan. Jelas ya? Makanya di antara pelanggaran yang dengannya kaum Syuaib disiksa karena mereka tidak menegakkan dari timbangan keadilan. Mereka curang. Wala tanqusul mikyala. Apa ayatnya itu? Di surah banyak kisah. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wala tanqusul mikyala wal mizan. Ya, janganlah kalian mengurangi dari takaran dan timbangan. Ya. Ya, jadi sebab mereka, salah satu sebab juga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab karena dosa yang mereka lakukan adalah tidak berbuat adil. Ya. Mengurangi dari takaran dan timbangan. Mengurangi dari takaran dan timbangan. Makanya di sini diingatkan, ya Allah memberimu nikmat berupa bumi yang dihamparkan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berbuat keadilan. Maka jangan melampaui batas dari al-mizan tersebut. Lalu Allah perintahkan aqimul wazna
Ya, tegakkan keadilan itu dan jangan pernah apa? Jangan kalian pernah menguranginya. Jangan berlaku curang. Wal arda wada'aha lil anam. Dan terhadap bumi Allah Subhanahu wa taala meletakkannya lil anam, bagi manusia. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Padanya, pada bumi tersebut terdapat fakihah, buah-buahan, ya, dan an-nakhl, pohon kurma, dzatul akmam, ya, yang memiliki kelopak. Wal habbudul asfi war raihan, serta biji-bijian yang memiliki kulit, dan ar-raihan, bunga-bunga yang harum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tayyib, lihat. Wal arda wada'aha wa mahhadaha yastaqirru 'alaiha al-khalq. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan bumi itu wa mahhadaha, dan meratakannya. Ya, bumi diratakan. Apa tujuannya? Supaya manusia itu bisa menetap, bisa tinggal tenang di atasnya. Ya, dan ini juga anugerah yang sangat besar. Coba dipikirkan, seandainya bumi ini apa? Tidak seperti yang kita rasakan saat ini. Ya, maka mungkin ya manusia tidak akan bisa hidup di dalamnya. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Wal arda wada'aha lil anam. Allah letakkan bumi yang datar ini untuk manusia. Ya. Sampai di situ tidak. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Ya, diberi lagi dari makanan-makanan. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul aw'iyati allati yakunu minha ats-tsamar. Wa fiha al-habbu dzu al-qishri rizqan lakum wa li an'amikum wa fiha kullu nabata tayyibur riha. Tayyib. Pada bumi tersebut terdapat buah-buahan serta pohon kurma yang memiliki kelopak. Ya, apa namanya? Tempat atau ranting yang dengannya pohon itu bisa keluar buahnya, ya. Awiyah, apa namanya? Kalau wi'a kan artinya bejana, ya toh? Maksudnya tempat yang buah itu apa? Keluar di situ. Ya. Wa fiha al-habbudul qishr. Dan pada bumi juga terdapat biji-bijian. Ya. Biji-bijian yang memiliki kulit. Jadi ada buah-buahan, ya, ada makanan-makanan, dan ada yang bentuknya apa? Biji-bijian. Ya, yang memiliki kulit. Kita melihat dari kurma, melihat dari padi. Ya, ya kan? Itu semua tanaman-tanaman yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini sebagai apa? Rizqan lakum wa li an'amikum. Sebagai rezeki untuk kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Ya. Dan juga di bumi itu diciptakan sesuatu yang tumbuh dari apa namanya? Bunga yang harum. Ya. Tumbuh-tumbuhan yang harum dijadikan parfum. Ya. Sesuatu yang dilihat indah dan yang semisal dengannya. Tayyib. Maka ini di apa namanya? Di ayat-ayat pertama ini di surah Rahman, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa? Nikmat-nikmat yang berkaitan tentang duniawiyah. Ya. Tapi lihat ya, nikmat yang paling pertama disebutkan adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada manusia apa? Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Taib.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ni'ami rabbikuma ad-dunyawiyah ad-diniyah wad-dunyawiyah ya ma'syarul jinni wal ins tukadziban. Ya, maka nikmat Rabbmu yang mana lagi yang kalian berdua dustakan, wahai sekalian jin dan manusia. Jadi di situ ya, coba lihat ayatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, pakai domir apa? Kuma. Siapa kuma di situ? Kalian berdua, maksudnya apa? Jin dan manusia. Ya, fabi ayyi ala. Ya. Maka wahai sekalian jin dan manusia, nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Jelas ya? Lihat di tafsir Muyassar. Ya. Wa ma ahsana jawab al-jinni hina tala alaihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi surah. Fa kullama marra bi hadhihi al-ayati qalu wala bi syai'in min alaika rabbana nukadzib. Falakal hamdu. Wa hadha yanbaghi lil 'abdi idza tuliyat alaihi ni'amallahi wa alaihi tayyib idza tuliyat idza tuliyat alaihi ni'amullahi wa alauhu ayyukirra biha wa yashkurullaha wa yahmadahu 'alaiha atau wa yahmaduhu 'alaiha. Baik. Betapa indahnya ya jawaban dari jin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat ini. Ya. Jadi ada hadis ya yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat-ayat ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Maka setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dari ayat ini, mereka jin berkata apa? Tidak ada sesuatu ya min alaika dari nikmat-nikmatmu wahai Rabbku yang kami dustakan. Falakal hamdu, maka bagimu segala pujian. Jadi jin saja apa? Mengakui bahwasanya kebaikan-kebaikan nikmat-nikmat itu semata-mata apa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mendustakan. Kemudian dikatakan wa hadza yanbaghi lil 'abd, maka ini sepantasnya bagi seorang hamba apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat seputar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atau kebaikan-kebaikannya, dia mengakuinya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta memujinya atas nikmat-nikmat tersebut. Ya, atas nikmat-nikmat tersebut. Maka ayat ini terkandung di dalamnya pelajaran besar bahwasanya seorang hamba itu kewajibannya adalah apa? Bersyukur terhadap nikmat dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, dan perlu diketahui dari arkanus syukur, rukun dari kesyukuran ada berapa? Ada 3 yang masyhur. Seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia apa? Dia tegak di atas 3 ini. Ya, yang pertama, dia bersyukur dengan hatinya. Artinya apa? Dia mengakui bahwa dia meyakini dalam hatinya bahwa segala kenikmatan yang dia rasakan, yang nampak ataupun yang tidak, dia mengakui dalam hatinya bahwasanya nikmat itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, dia bersyukur dengan lisannya. Dia mendapatkan nikmat, maka bentuk dia bersyukur adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan dan mengagungkannya atas nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Baik, dan yang ketiga adalah dia bersyukur dengan anggota tubuhnya. Dalam artian segala kenikmatan yang dia dapatkan, dia gunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Ya, itu
nanti tegak 3 hal itu, baru seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia apa? Meyakini dalam hatinya akan nikmat Allah. Semua nikmat datang dari Allah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah dengan lisannya, memuji Allah atas nikmat yang dia dapatkan. Ya, makanya dalam ayat dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun nikmat Tuhanmu, fahaddits, ceritakan, ucapkan. Ya. Dan yang terakhir adalah seorang dikatakan bersyukur ketika dia mampu menggunakan nikmat Allah pada hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya. Banyak orang dia katakan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah atas rezeki yang saya dapatkan. Ya, alhamdulillah, saya meyakini nikmat ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Dia gunakan nikmat tersebut kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala tidak senangi atau Allah Subhanahu wa taala benci. Ya, dan itu bukan dari keharusan, bukan konsekuensi dari kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dari ucapan yang indah dari siapa lagi ulama masyhur, kalau tidak salah ingat Salamah bin Dinar, ya, kata beliau rahimahullah taala, kullu ni'matin la tuqarribuka biha ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah baliyah, bencana. Jelas ya? Itu adalah bencana. Jadi kadang-kadang ada orang segala urusannya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sering kita dapati ya. Ada orang ya, mungkin dari sisi kemampuan harta dia mampu membeli apa saja. Ya, dia mampu membeli sesuatu, segala sesuatu dia mampu. Tapi dia tidak diberi kemampuan untuk bersungguh-sungguh dalam belajar misalnya. Ya, jadi terkadang ada orang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dari segala urusannya, tapi dia tidak diberi anugerah untuk belajar sungguh-sungguh. Dalam artian dia tidak mampu menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, ada orang diberi kemudahan, dia bisa beli kendaraan, tapi dia jauh dari masjid. Ya, dia tidak bisa sholat di masjid. Tapi kalau pergi kerja dia apa? Dia bisa. Ya. Dan ini apa namanya? Kalau ada orang seperti ini dimudahkan dari segala urusan duniawinya, padahal orang ini adalah pelaku maksiat, pelaku dosa, maka itulah yang disebut dengan apa? Al-istidraj. Istidraj yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya wa huwa muqimun ala ma'asi, innama huwal istidraj. Apabila engkau melihat ada seseorang, ya, seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mungkin bisa dapatkan dari kehidupan duniawinya, sukses. Ya, kalau istilah orang sekarang, sukses. Tapi orang ini dalam keadaan apa? Mukim. Senantiasa berbuat maksiat, lalai dari kewajibannya. Ya, tidak menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah istidraj. Perlalaian, dibuat lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan dalam ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, kami akan membuat mereka istidraj dari arah yang mereka tidak ketahui. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri tentang ayat ini, kullama akhtau khati'atan, setiap kali mereka berbuat dosa, an'amna alaihim nikmatan, kami beri kepada mereka nikmat. Jadi setiap mereka berbuat dosa, Allah beri nikmat. Berbuat dosa, Allah beri nikmat. Wa ansaynahumul istighfar, lalu kami membuat mereka lupa beristighfar. Ya, subhanallah. Nah, ini orang-orang yang apa? Dibuat istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ingin melakukan dosa dimudahkan. Dimudahkan dan diberi oleh Allah nikmat. Ya, tapi apa?
ansainahumul istighfar. Kami membuat mereka lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosanya. Ya, oleh karena itu kalau ada orang yang jatuh ke dalam dosa, misalnya ya, ada orang terjatuh ke dalam dosa, tapi misalnya hafalannya lancar-lancar saja, tidak ada pengaruh dosa di situ, ya, atau dia mampu memahami pelajaran-pelajaran padahal dia sering jatuh di dalam dosa, ya itu hati-hati. Itu mungkin saja apa? Bentuk dari istidraj. Ya, bentuk dari apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dimaklumi bersama, pengaruh dosa itu kalau orang melakukan dosa itu pasti berpengaruh apa pikiran ya ataupun keadaan ya yang tidak apa namanya? Yang tidak normal. Ya kan biasanya begitu. Imam Syafi'i berkata apa? Syauqautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya mengeluhkan kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' mengajarku untuk meninggalkan maksiat. Wa'lam bi annal ilma nurun, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yu'ta lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberi kepada apa? Orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang jatuh dalam maksiat tapi lancar-lancar saja, ya hati-hati, jangan sampai itu apa? Salah satu bentuk dari apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan membuat mereka istidraj dari arah yang mereka tidak tahu. Ya. Tayyib. Sekarang ini dulu ya terkait tentang 10 ayat atau 12 ayat di surah Ar-Rahman ini. Tayyib. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.